Ini kalau pulang malam ya sedikit agak serem ya, karena kanan kiri ini masih hutan semua. Jadi ini sudah di wilayah Selimo 3. Di sini tempat parkir perahu, banyak perahu di sana. Kanan kiri ada perahu ya. Karena di sini tempat parkirnya perahu. Mancing-mancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Pada video kali ini saya habis pulang dari Sepungur Sepungur ya. Kita mau menuju pulang. Di situ di depan menuju ke Selimo 3 ya. Dan saya melihat ada rombongan pedagang sayur ya untuk diantarkan ke Tanjung Selor. Kita lihat ya, ini harus bergantian di sini, ngantri jalanan karena jalan becek ya, harus ngantri depan. Aduh. Jadi pada sore hari ini, seperti biasa ya, kalau sore hari ini ada yang mengeluarkan, harus ngantri dulu karena jalanan seperti itu. Ibu pulang, Bu? Ya, betul sekali. Mau bawa kemana ini, Pak? Ini mau ke Tanjung ini. Ke Tanjung ini bawa apa ini? Ini daun pohong namanya. Daun singkong. Oh, daun singkong ya. Daun pohong. Tapi jalannya ini keruwet ini. Gimana ini ceritanya ini? Nah, jadi harus ngantri seperti itu ya. Ada yang pulang, ada yang keluar ya untuk mengantarkan barang dagangan seperti ini ke Tanjung Selor atau ke pasar. Ada yang sudah masuk. Kebetulan pada sore hari ini agak ramai ya, karena posisinya pas jam 6 sore. Jadi waktunya pedagang untuk mengantarkan barangnya ke Tanjung Selor ya, seperti sayur-sayuran seperti itu. Masa nggak bisa, Bu? Oh bisa, Bu. Oh ditonton. Aduh iyalah, Bu, pelan-pelan, Bu. Ini dari 2017 ini. Tahu tuh barang apa aja ini? Serai sama lengkuas ya. Itu orangnya di sana, Mas Parno. Beliau juga pedagang sayur asli Transmigrasi 2017. Harus ngantri seperti ini, kayak di antrian ini ya, soalnya jalannya lebar, cuman banyak yang nggak bisa dilewati, jadi harus ngantri. Mau kemana, Mas? Pasar. Mau ke pasar. Dari mana? Dari Sepungur. Sepungur 2017. Jadi rutinitas jenengan seperti ini ya? Ya, Tiap hari ya? tiap hari. Pulangnya besok. Besok pagi ya. Kondisi jalan. Oh ya, kondisinya jalan juga. Ini juga Pak Mus habis ngantar apa namanya? Oke, lanjut. Monggo. Yeay. Jadi harus seperti itu ya. Karena motor saya tidak menggunakan kupling ya. Jadi saya matikan dulu, lanjut lagi di depan ya. Jadi seperti itulah kurang lebih perjuangan warga Trans ketika pulang ataupun mengantar barang dagangannya, karena kemarin sempat di sini tuh bagus ya waktu musim kemarau, tapi setelah musim penghujan lagi jadinya seperti itu. Becek harus jalanan becek, jadi harus pelan-pelan karena cuma satu motor aja, itu pun susah dilewati. Yang bisa dilewati seperti itu. Kasihan ibunya itu. Kenapa, Bu? Kenapa? Oh, kakinya masuk lumpur. Jadi seperti itu.
karena sudah terbiasa ya. Saya pun ketinggalan jauh tuh, ketinggalan jauh sekali di sana tuh. Ketinggalan jauh, sudah sampai sana tuh jauh betul. Kalau pas jalanan bagus seperti ini mereka tuh jalannya laju. Tapi kalau pas seperti tadi ya harus sebenarnya bukan di situ aja ya. Dari sana tadi cuman karena saya tidak bisa pegang kamera, jadi hanya sedikit yang dapat saya videokan di situ ya. Jadi kurang lebihnya perjuangan warga Trans di sini ketika musim penghujan ya seperti itu. Apalagi para pedagang-pedagang seperti tadi contohnya untuk membeli atau mengambil barang dagangannya di Sepungur 17 itu harus penuh perjuangan ya. Apalagi pas hujan, pas kebetulan hujan di dalam, wah perjuangannya luar biasa. Jadi seperti itulah. Di mana-mana transmigrasi hampir semua seperti ini ya. Karena apa ya? Hutannya awalnya hutan dijadikan kampung. Jadi ya seperti ini. Hampir semua merata transmigrasi seperti itu. Kalau dulu di Selimo 3 saya sempat waktu itu saya kan masih apa ya, belum menetap di sini ya. Itu saya masih ketemu ini masih mending kalau di sini menurut saya. Kalau dulu Selimo 3 itu masih papan kalau jalanan dulu. Masih papan satu lembar. Kalau di sini kan sudah dibikin jalan seperti ini, jadi agak mending lah, agak enak itu. Cuman ketika musim hujan, jadi ya becek seperti itu atau licin ketika dilewati kendaraan. Ini kalau pulang malam ya sedikit agak serem ya, karena kanan kiri ini masih hutan semua, hutan muda maksudnya. Dulu sebenarnya sudah bersih semua, cuman dikarenakan lama nggak digarap lagi, jadinya sudah seperti ini ya. Jadi hutan lagi. Jadi batas Sepungur. Nah, disinilah batas Sepungur antara Sepungur dan Selimo 3 di sini. Ini batas jembatan ini. Orang-orang Sepungur di sini menyebutnya ini jembatan apa ya? Jembatan bongkok. Jembatan selamat datang, betul. Dan di sini tanahnya apa? Jalanan sudah kering seperti ini, sudah diagregat, jadi enak, tidak licin ya. Biarpun hujan sudah tidak licin. Waduh, sudah ketinggalan jauh. Saya nggak apa-apa lah, pelan-pelan sambil saya ambil video ya. Posisinya ini sudah jam 6 sore nih. Jam 6 sore ini. Di belakang saya juga ada motor itu. Jadi ketika malam hari di sini pun ada ya kendaraan yang keluar masuk, cuman nggak jarang-jarang ya, jarang-jarang yang keluar daripada siang hari, karena posisinya apalagi anak-anak ketika malam hari tambah gelap ya, jadi jarang sekali anak-anak yang masuk, jarang yang masuk atau keluar ya, karena posisinya gelap ya di sini. Jarang juga penerangan. Seandainya ada penerangan ini masih mending lah untuk keluar masuk masyarakat di sini, tambah apa ya, biar agak rame ya. Jadi seperti itu. Jadi ini sudah masuki wilayah Selimo 3. Ini dulu sebenarnya jalan ini lebar ya. Jalan ini lebar sekitar kurang lebih 6 meteran ya. Cuman karena kanan kiri ini sudah tertutup semak seperti ini. Tertutup semak seperti ini, jadinya terlihat kecil. Cuma berapa meter? 2 meteran sekitar ya. Karena kanan kiri sudah tertutup semak ya. Untuk listrik di sini sudah lama masuknya ya. Sudah kurang lebih belum ada 1 tahun ya listrik di sini. Dan jalanan ini juga sudah ada penambahan ya, sekitar kurang lebih 30 meter dari sini ya. Awalnya ini cuma 6 meter, sekarang ditambah
sekitar dari sini ke sana itu 30-an meter ya. Karena rencana ini jalan ini akan menyambung ke Transmigrasi 2017 ke sana ya. Jalan selebar ini karena ada rencana pembangunan apa ya, pelabuhan di Transmigrasi 2017. Yang nggak tahu berapa tahun lagi jadinya, yang penting saya mendengar kabar seperti itu ya. Rencana ada pelabuhan besar di sana seperti itu. Dan ini makanya jalan ini diperlebar dikarenakan rencana ada pelabuhan seperti itu. Ya mudah-mudahan bisa secepatnya jadi ya di sana pelabuhan. Jadi masyarakat di sini juga bisa jalanan ya di sini masyarakat jalanan juga ikut enak ya, karena jalanan sudah diperbaiki atau sudah yang jelas nantinya di aspal ya, yang jelas seperti itu. Karena tapi prosesnya yang jelas ya lama ya, bukan sebentar prosesnya, bukan setahun 2 tahun. Sedangkan timbunan ini kemarin itu kalau nggak salah itu 2 tahun kalau nggak salah timbunan ini. Karena ambil tanahnya ini jauh, ngambilnya tanah ini dari seberang sana ya, kampung Karangjinawi, bisa Karangjinawi atau Tanjung Palas sana, jadi jauh, seberangnya Tanjung Selor sana. Seperti itu. Nah, di sini ada rumah, nggak tahu rumah apa ini ya, dibentuk seperti itu. Sudah lama dibangun, cuman belum didinding kayaknya. Jadi ini sudah luas di sini juga jalanan. Kita sampai di wilayah Selimau 3. Di Selimau 3 sudah ini. Jadi agak gelap. Agak gelap ini karena sudah jam 6 sore. Jadi saya kebetulan pulang dari Sepunggur 2017 ya. Mungkin teman-teman yang selalu mengikuti konten saya sudah tidak asing tempat ini ya. Itu yang belakang, yang samping sana tadi rumahnya Ibu Sukastini ya. Alhamdulillah beliau mendapatkan rumah dari donatur dari Singapura ya, Cici dari Singapura. Untuk saat ini rumahnya masih bagus seperti biasa, belum ada perubahan. Cuma warna catnya aja yang sedikit pudar ya. Jadi seperti itu. Ini di samping saya, di sebelah sana itu gudang aspal ya. Ini video padi punya Mas Imron, salah satu petani yang di sini yang masih bertahan menanam padi. Mungkin satu-satunya malah petani yang bertahan menanam padi di sini. Ini rumahnya ya di sini, Mas Imron namanya. Dari Serang Banten. Yuk. Ini Selimau 2 jalur 1 ya. Selimau 2 ada 2 jalur aja. Nah, cukup sini. Anaknya Pak Hasim ini sambil jalan-jalan sambil menunggu waktu ngaji, jadi jalan-jalan ke sini. Nah, di sini sudah memasuki, masih Selimau 2 ya. Sebentar lagi di situ memasuki Selimau 3 ya. Sebenarnya ini sudah masuk Selimau 3 ya di sini. Cuman semua di sini hampir seperti ini ya. Hampir semua merata jadi seperti ini ya. Kalau di kampungnya di sana masih mending ada tanaman kelapa, masih mending yang kuat lah, kuat dengan air. Tapi selebihnya ya kayak ini, seperti ini. Selebihnya ya jadi hutan muda seperti ini. Padahal dulu di sini ini waktu saya
awal datang di sini, ini semua di sini tanaman padi semua. Sana sampai tembus Limo 2 itu tanaman padi semua. Tapi pada saat ini sudah jarang dijumpai di sini, kecuali di depan situ mulai ada yang ditanam, mulai menanam padi ya, yaitu Pak Sabar yang mulai menanam padi. Di sini sudah ada yang mulai hijau ini ya, di depan sini mulai tumbuh. Beliau membuka sekitar kurang lebih ada mungkin 5 hektar di sini mulai menanam. Mudah-mudahan berhasil karena di sini sangat banyak sekali tantangan dan rintangannya, bukan hanya air pasang tapi banyak sekali seperti hama-hama ya, apalagi tidak musim. Jadi hama-hama itu selalu menyerang. Dan di sini arah ke SP8 ya, SP10, SP9, jadi arahnya ke sini harus dengan penyeberangan. Mama saya jalan kaki habis jualan. Jadi itu ibu saya ya, habis pulang dari warung. Tiap hari seperti itu ya, karena warungnya di sana di jasa penyeberangan. Kebetulan tadi mau bareng tapi anaknya Pak Dasun yang jemput duluan. Nggak apa-apa, biasanya dijemput juga sama Pak Dasun, adik anaknya ya. Kalau saya nggak sempat ya, mana-mana yang sempat. Yuk, mana-mana yang sempat ya, yang bisa jemput. Karena kadang-kadang istri saya seperti itu, karena motor ada tapi nggak bisa naik motor ya. Jadi ini sudah di wilayah Limo 3. Di sini tempat parkir perahu, banyak perahu di sana. Di kiri ada perahu ya, karena di sini tempat parkirnya perahu. Masing-masing. Sampai di rumahnya Pak Dasun, belum selesai ya terasnya. Woi, langsung ngedit. Masih pulang dari kilo. Alhamdulillah saya sudah sampai di rumah ya. Perjalanan saya dari Sebungur ke rumah ini belum sampai rumah sebenarnya, masih di warung tempat usaha istri dan anak saya di sini. Baiklah, mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan karena ini posisi sudah maghrib ya. Pas maghrib sampai sini saya. Jadi ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.